Mas Panji itu bisa dibilang apa ya? Ia membuat saya menjadi seperti sekarang, Bang. Maksudnya Gimana? Iya, karena mungkin hari ini kita senang lah gitu melihat Tangsel yang pembangunannya masif gitu. Tapi bagaimana nanti ketika 50 tahun ke depan? Yang ditakutkan nanti akan ada bencana ekologis, Bang. Ya tinggal telepon aja Menteri PU kan, Pak. Kalau Menteri PU abang saya ya. Kalau enggak lu telepon abang lu suruh telepon Menteri PU. Iya gitu. Iya, Linda tolong si Marcel inilah gitu kayak gitu. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini sangat berbahagia. Iya. Mantap. Bersama seseorang yang dicari-cari. Dan kamu akan dia akan menentukan kira-kira daerahmu 5 tahun ke depannya Oh jadi iya, apa. iya Kalau kan. berhasil. Beliau nih kebetulan saya voters di sini. Jadi perspektifnya lebih ke perspektif voters. Mau nanya-nanya. Minimal rute angkotnya abang. gimana ya Iya kan, kan. penutupan jalan ya kan. Gitu. Jadi kita sudah bersama Marcel Widianto. Lu KTP lu Tangsel semua enggak? Suara lu udah kayak pendukung Inter gue lihat. Iya enggak apa-apa lah, Bang. Iya. Mantap Inter. Saya Milan soalnya kan. Iya. Makanya kalau Milan lebih syahdu lebih. Iya, terima kasih Bang Budi dan juga Kakak Arif Putra. Iya, kita sesama Milanisti. Iya. Gue juga Milan. Abang Milan juga? Sejak 2000 sejak Rui Costa pensiun gue udah gak ngikutin lagi. Oh. Padahal pensiunnya di Benfica ya. Iya. Sejak Costa Curta pensiun. Apal gue coba lu cek dari 95 ke atas. Gua kaget tuh alasan Marcel kenapa suka Milan, Bos. Apa? Dia suka Clarence Seedorf. Iya. Oh. Karena punya warung sushi. Iya. Lo makan Jepang dia, Bang. Iya. Karena mematahkan stigma kan gitu kan. Nah itu saya suka yang kayak gitu, Bang. Iya kan. Dia orang Suriname, Belanda Suriname, Iya. restoran sushi ya, restoran Jepang ya. Iya. Oke, Kalau unik dia juga. masih muda sih bisa diaspora tuh kan dia kan. Menurut lu Suriname kan Jawa banyak situ. harusnya pecel lele aja sih. Iya. Untuk lebih relate kan. Pecel lele kan masih banyak tuh. Bener banget. Tapi tumben Bang Budi nggak pegang kuping ya. Gue baru minta izin sama lu. Oh nih. iya. Agak gatel. Mohon maaf Bang, kemarin yang kanan. Sel. Nih, menurut lu Clarence Seedorf bagusan gimbal apa pendek Botak. gitu? Ya. Cepat. Pendek sih Bang. Pendek sih, kalau gimbal kan ada Edgar David tuh kan. Oh, jadi ketukar. Jadi Iya, nggak ada. tidak ada Betul. pembedanya gitu. Betul, bagus juga. Orang salah ini ya. Atau kenapa nggak Edgar David aja yang botak? Enggak, karena dia kan udah pakai kacamata Bang. Karena kalau botak pakai kacamata tuh kayak gimana ya? Kayak Coach Justin. Iya benar. Terbaik Coach Justin. Kemarin ke Berlin dia tuh. Ketemu sama Cellini dia kan kemarin kan. Tahu nggak? Celini siapa tuh? Pemain Italia. Pemain Juventus. Juventus. Merda. Udah enggak Iya, Cellini, Gue Bonucci. taunya pemain Juventus tuh Gianluca Vialli. Aduh. Lama sih. Iya. Enrico Chiesa. Iya, sekarang itu. Federico Chiesa. Itu bapaknya, itu anaknya. Emang pernah main di Juve Enrico? Gue kenal bapaknya. Kok Parma, Juve? Bos. Saya bilang Juve. Selamat datang di Itali. Total Bola. Mantap banget. Oke, Sel. Iya. Langsung aja, Sel. Orang ragu sama lu. Dengan apa namanya perjalanan politik lu hari ini. Lu gimana tanggapannya dengan keraguan orang? Lu jangan kutip Bill Gates lagi. Tidak. Saya akan kutip Sun Tzu sekarang. Kemarin kan Jack Ma bilang gitu. Iya. Ragu ya, memang itu jalan hidup yang selalu saya dapetin Bang. Karena dulu waktu saya susah miskin banyak yang ragu sama saya gitu kan. Bahkan saudara terdekat saya juga ragu nih, anak pertama bisa nggak bisa ngangkat derajat orang tuanya gitu. Dan kemarin pas waktu billboard naik gitu banyak yang bilang, wih Marcel bercanda nih gitu. Tapi yang banyak orang tahu kan Marcel kan bisa keluar dari kemiskinan karena bercanda. Iya benar. Karena stand up komedi dan juga daya juang yang ada gitu. Jadi kayak kalau hal kayak gitu itu bisa jadi bensin lah buat gue Bang. Lebih ke after lah, lebih cepat lagi jadinya. Apa sih situasi terburuk dalam hidup lu selama ini menurut lu? Apakah hari ini nih lu anggap terburuk apa enggak? Enggak lah Bang. Lebih buruk miskin dulu Bang.
Iya, kita tidur di lantai gitu kan. Dingin bukan karena AC tapi karena lantai gitu, Bang. AC juga nggak ada, kipas ada tapi nggak ada cangkangnya gitu kan. Cuman baling-baling doang. Terus bangun juga ada kans di mana punggung kita kena standar motor gitu, Bang. Karena kita kan tidur bareng motor gitu, Bang. Oh, motor di dalam ya. Iya. Bener. Gitu. Jadi kayak hal kayak gitu tuh itu yang lebih susah menurut saya, Bang, karena dulu itu kan saya kan 6 orang di satu rumah tuh 6 orang, Bang. Ada 4 bersaudara, saya, bapak saya, mama saya dan 3 adik saya gitu. Kita tidur di satu ruangan yang sempit banget. Itu saking sempitnya kan pas mimpi ketemu lagi, Bang, kita. Karena sebelahan banget gitu, Bang. Jadi sekarang saya lebih ke bersyukur gitu dan sudah selesai lah dengan diri saya karena semua mimpi-mimpi saya sudah tercapai lah gitu. Jadi lu diragukan quote unquote dikata-katain tuh udah biasa dalam Bang. perjalanan hidup lu. Malah saya ketika nggak diraguin kayak kok nggak diraguin gitu ya. Maksudnya, Kenapa mereka bisa yakin? iya. Loh kok begini gitu ya. Itu ya yang saya kaget gitu. Lu gak ngomong gitu sama Pak Dasko? Kok Bapak gak ragu sama saya? Nah itu, Bang. Hah? Saya tanya itu ke beliau. Terus? Tapi kata dia, gue lihat hal yang beda dari lu gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak wah ya sudahlah gitu. Karena memang udah perintah dan ketika layar sudah terbentang pantang surut untuk diturunkan, Bang. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sih harus ditangsel? Karena memang kan sudah perintah dari partai, Bang. Jadi kan kita nggak bisa milih juga gitu kan. Dan kalau banyak yang nanya juga, kalau pengen saya jawab, kenapa nggak di Jakarta Utara dulu? Karena kan Jakarta Utara kan dipilih langsung oleh gubernur gitu kan. Nggak ada ASN. Tidak ada pemilihan di sana. Jadi harus jadi kepala dinas kebersihan dulu minimal kan. Iya, baru- sama PPSU yang bersihin eceng gondok gitu-gitu loh, Bang. Iya, atau kepala rusun Marunda lah. Iya. ya kan. Jadi akhirnya ditugaskan untuk di sana dan bisa dibilang kenapa Tangsel ya apakah bisa untuk di sana gitu karena saya jawab sih bisa tetap, Bang. Karena ya bisa dibilang masalah dari Tangsel dan juga Priuk ya nggak beda jauh gitu, Bang. Kalau dilihat ya kalau misalkan kemarin waktu saya turun ke Dapil, asik Dapil. Jadi keresahannya juga sama gitu. Ada beberapa ibu-ibu yang ketika saya cerita di Priok, ini di Tangsel ada nggak Bu? Kayak misalkan dia ngantri obat, yang ngantri bukan obatnya gitu, tapi sendalnya gitu, Bang. Untuk ngantri obatnya karena memang lama banget. Dan dia bilang iya seperti itu. Dan ngantri Mau obat bayar juga. joki nggak punya duit. Iya maksudnya. gitu. Apalagi ya ada banyak lah, Bang, sekolah yang zonasi gitu dan beli bangku dan sebagainya. Bahkan ya macet juga ada, banjir juga ada, sama aja lah sih, Bang. Iya, berarti kan masalah di Indonesia ini sama aja semua. Iya, sama aja, Bang. Tapi bagaimana cara kita untuk merubahnya kan? Disitulah saya hadir, Bang. Mantap gak deh? Bener lu. Meskipun kalau lu jalan-jalan ke Bintaro kayaknya nggak ada masalah di sini ya. Baik-baik aja. Iya, kok nggak ada kabel juga ya kan? Kayak di Batam gitu, Bang. Kabelnya kan di bawah gitu kan. Tapi ketika kita ke Rempoa gitu, Bang, kabel ada nggak ada di atas, di bawah kabelnya, Bang. Iya, semrawut, Di Bang. dekat rumah gua itu ya. Itu Udah menjuntai kabel bawah. Iya kan kalau siang kan mau muai dia, Bang, lebih gitu lah. lebih Tapi kalau tegang. malam kan lebih landai gitu, Bang. Iya kan, musang udah nggak lewat kabel, lewat jalan, Bang. Iya bener. Tangkap sama orang lagi masang fiber optik gitu lah, Bang. Banyak. Tapi gini, Sel. Artinya keputusan ini kan nggak di lu. Untuk Iya. lu maju ini kan bukan di lu. Keputusannya kan ada di Partai Gerindra. Iya. Iya kan? Kalau gua berpengalaman ngurusin rekomendasi partai untuk orang yang gua dukung beberapa kali gitu ya. Itu ngurusnya susah banget. Kalau lu nggak kenal-kenal amat sama elitnya, bahkan kalau lu kenal pun lu juga belum tentu lu bisa dapat. Ada yang bilang kalau artis kan orang yang datang ke abang ngasih rekom gitu gimana? Kalau pengalaman lu misalnya. Kalau pengalaman gua enggak, partai itu butuh butuh. Jadi gini, pilkada itu menurut gua partai lebih ke orang yang butuh partai. Calon yang butuh partai. Bukan partai yang butuhkan kandidat. Kalau pileg iya, partai butuh kandidat karena harus mengisi list daftar caleg kan. Tapi kalau di pilkada enggak. Lu semakin banyak rekom partai yang lu kumpulin gitu kan, semakin menentukan arah pertarungan. Misalnya kalau makin banyak partai yang lu kumpulin bisa jadi lu menghambat kandidat ketiga untuk maju karena lu mau skenarionya head to head gitu misalnya. Iya. Jadi lebih ke kandidat yang butuh partai sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan nggak mungkin tanpa high level network.
pasti net worth lu nggak kaleng-kaleng lah kalau bahasa anak sekarang. Gue mau tahu aja sebenarnya Sel, lu sebenarnya kenal sama orang-orang politik ini dan beberapa orang politik yang gue kenal itu juga kenal Marcel ternyata. Super elit lah. Super elit banget gitu kan. Pernah gue telepon dia, tiba-tiba dia telepon balik dengan ada orang super elit ini di call itu bertiga. Hah, gila juga Marcel gitu. Ya, artinya super elit ini, super elit ini punya trust sama Marcel. Iya makanya nggak segampang itu dapat trust mereka. Lu gimana sih perjalanan lu awalnya dalam pergaulan yang mungkin jauh dengan masa lalu lu ini? Ya berjalan gitu aja sih Bang, dan saya nggak pernah kayak nyeting gitu dan sebagainya gitu, tapi lebih ke ketika saya dapat kesempatan tidak akan saya sia-siakan gitu Bang. Jadi gimana ya, kayak dulu waktu zaman raja-raja tuh Bang, yang bisa datang ke raja-raja kan para menteri dan juga orang yang bisa membuat raja-raja ketawa gitu kan. Dan iya kan, dan itulah tugas saya gitu Bang di sana. Jadi nothing tulus aja gitu, maksudnya saya datang buat bikin mereka senang dan lain sebagainya, sampai akhirnya yang dilihat loyalitasnya. Dan juga kayak oh ini anak ini ada kans gitu. Dan itu yang saya bangun sih Bang. Jadi kayak tidak meminta, tidak apa. Jadi akhirnya karena ada kepercayaan ini justru bener Bang, ketika saya nanya, saya juga Bang abang gak ragu Bang gini Bang. Dengan ada partai gini kan di Gerindra pun kayak ini bener Bang gitu. Ketika waktu billboard saya naik, saya kira cuma hanya muka saya aja gitu, tapi ada logo partainya di sana. Jadi di Gerindra kayak wah, ini jadi kayak kolam yang baru buat saya dan juga kesempatan yang baru buat saya gitu. Karena kalau untuk kepercayaan seperti ini yang besar banget menurut saya baru tahun ini Bang. Tapi kalau untuk ikut dari partisipan partai di sayap-sayap partai, ya aku ikut juga banyak gitu Bang. Di 2018 di Satria gitu, Satuan Relawan Indonesia Raya gitu kan. Bisa dibilang dengan di sana akhirnya terlihat oh ini Marcel anaknya loyal gitu dan tidak transaksional, jadi akhirnya ya udah puji Tuhan dapat lagi Bang. Oh, lu jadi sejak 2018 ya Sel, udah dalam pergaulan politik ini ya? Iya, jadi bisa dibilang waktu itu ya ngikut-ngikut. Bukan anak baru banget, 2018 tuh gue masih jadi wartawan istana gue. Iya Bang. Pergaulannya gimana sih lu masuk ke situ dan apa yang membuat lu tertarik? Yang membuat tertarik karena waktu itu kan saya kan seneng banget Bang bahas-bahas politik setelah waktu juara 2 kritik DPR waktu itu Bang. Jadi saya dikalahin sama Aji ya? Iya, Aji DPR tuh ada Itu tuh. sama ketua DPR Pak Bamsud ya? Iya, juara 3-nya tuh Kiki tuh. Aji doang yang nggak jadi apa? Iya, tumbal juara 1 waktu itu kan. Makanya mau sama kita nih. Mantap Ji. Yang kamu kalahin loh. Jadi akhirnya Dia Aji paling jubir Caimin aja sekarang. Lebih kaya loh Ji. Mantap Ji. Udah bener lo. Oke, terus lanjut. Jadi dengan bergaul di sana itu kan oh itu pintu masuk pergaulan lu di situ iya, ya? saya belajar karena kan kita kan kalau misalkan bikin materi gitu Bang di acara-acara private tentang politik dan sebagainya, observasinya di sana Bang. Jadi pas waktu lagi nongkrong ya, akhirnya ada materi-materi di sana, ada kata-kata yang tidak orang tahu tapi bisa orang di elit sana tahu gitu. Jadi kayak sebutan-sebutan yang Ya kayak rekom. Iya. Rekom itu kan interdisti ini belum tentu tahu rekom. Iya, kan? jadi ada beberapa lah yang belum tahu tapi ada beberapa yang tahu juga. Jadi itu yang buat saya belajar. Jadi akhirnya intens tuh Bang pergaulannya gitu. Yang ngajak siapa Sel? Siapa aja Bang saya Bang, karena kan semuanya kan saya panggil abangku gitu kan. Kakak Asu gitu. Lu yang mulai. Agak spesifik dong kakak Asu saya. Kakak Asu agak spesifik. Ya udah, abang kan Gijang udah dipotong. Itu potongnya Mas. Satu sama aja kita, satu sama. Enggak, Sel. Tapi ya banyak yang bilang bahwa Marcel ini bawaannya Raffi Ahmad di politik ini gitu. Karena kita tahu Raffi Ahmad ini sekarang lagi agak aktif nih di pergaulan politik. Terutama dalam endorse banyak Raffi ya. Di mana hampir semua provinsi ada dia kayaknya. Masuk semua survei dia. Iya. Survei Jawa Tengah aja ada namanya. Nah gitu Sapinda juga masuk waktu itu. Dan Raffi ini udah mulai mengendorse baik yang belum dapat rekom ataupun yang sudah dapat rekom ya. Bisa punya peluang di endorse. Tapi yang di endorse sama dia elektabilitasnya kecil semua gue lihat.
Ini justru perlunya di endorse sama dia, Bos. Gak berani ngomong. Gimana Sel? Coba. Lu Iya. sebagai dianggap satu renceng sama Araf ini, Bang. Jadi iya memang Raffi itu memang dia ngebuka pintu saya bang. Itu saya terima kasih juga, terima kasih ya Raffi. Gitu. Oh, jadi makin banyak kenal sama orang. Iya, jadi ketika dia datang butuh penghibur dan sebagainya, ya saya datang di situ. Tapi Bang. ini ya Dir ya, esensnya di politik itu, dalam pergaulan politik itu kalau kita merasa diri kita ingin bertumbuh di situ, emang mau nggak mau tuh harus melayani ya Sel, menurut lo? Iya. Ini kan bikin lucu tuh kan bagian dari cara kita melayani Iya, ini benar. community ini gitu. Hospitality lu kan. Hospitality. Benar-benar. Jadi- Kalau di kerajaan tuh ada yang namanya abdi dalam, ada abdi dalam yang kepatihan yang untuk ngurusin pemerintahan, ada abdi dalam oceh-ocehan. Iya, Ini untuk penghibur-penghibur Untuk raja ini. melayani ya. saya itu bang. Oh. Makanya saya hadir hari ini kan untuk melayani warga Tangsel Asik. tercinta. Jangan gitu. Gue serius percaya sama lu nih, Sil. Bener bang. Percaya Apa yang membuat abang percaya sama saya? Gue jadi gak ragu. Apa yang membuat abang gak ragu? Karena lu nya gak ragu. Iya, karena lu berproses Iya, ternyata. karena Bang Dasko aja gak ragu. Kita mau melihat bagaimana ternyata lu dalam pergaulan itu ngerti kulturnya, berarti ya, ngerti kultur orang-orang ini, apa yang dibutuhkan orang-orang ini, apa yang di apa namanya yang dimaui oleh mereka ini gitu ya. Iya, adaptasi bang itu yang bisa dibilang gift lah buat saya bang. Adaptasi seperti itu tuh yang saya punya gitu dan akhirnya ya ada salahnya juga, ada benernya juga, tapi ketika salah dan akhirnya saya memperbaiki kebenaran itu kan akhirnya tetap dipakai juga. Menurut lu gitu. susah gak sih, Sel, jadi orang yang menghibur atau orang yang ada di sekitar tadi super elit itu yang memang kalau salah satu fungsinya ya memang untuk menghibur mereka gitu. Menurut lu susah gak sih bisa masuk ke lingkaran situ? Susah bang, tapi kan lebih susah miskin gitu bang ya maksudnya. Iya bang, maksudnya saya lebih ke bersyukur sekarang bang. Maksudnya dengan masa lalu saya yang dulu gitu, dan sekarang saya bisa datang ke sana gitu dan bisa dibilang saya kan dulu kan sempet yang ikut-ikut demo dan sebagainya gitu. Kalau ketemu para elit-elit kan harus dihalang water cannon dulu kan bang. Jadi dan sekarang dengan adanya komedi ini saya bisa datang sana dan bisa duduk bareng gitu kayak wah ini kayak nggak semua orang bisa dapet gitu. Jadi bersyukur banget saya bang. Meskipun susah ya harus tetap lebih giat lagi buat Apa sih pelajarin. susahnya menurut lu dalam memaintain hubungan dengan elit tuh, kalau orang-orang di sini yang nonton ya pengen belajar dari lu, gimana sih caranya gue bisa jadi kayak lu Sel yang bisa memaintain hubungan? Kalau lu merasakan kemiskinan orang-orang miskin sih gua nggak akan ragukan lagi. Karena lu pernah di dunia itu lama kan. Tapi merasakan memaintain hubungan sama elit ini kan lu nggak punya pelajarannya Sel. Iya. Nah itu apa yang lu ingin Bener itu bang. katakan? Nggak diajarin itu bang. Iya. Tapi akhirnya pas waktu awal-awal saya kesana kan saya lebih kayak iya gini gitu kan. Abangku gini. Nah itu akhirnya saya hilangin bang. Karena pas saya ngeliat, kok banyak yang kayak saya gitu kan di sekitar mereka gitu kan. Akhirnya saya bikin beda bang. Jadi saya memang jadi diri sendiri aja udah. Yang nggak berani ngerosting dia gitu, berani ceplos gitu. Bahkan kalau dilihat dari pas waktu saya di acara Mas Gibran waktu di 02 kemarin, ya saya berani buat ngeleding dia gitu kan. Dan Emang lu target tuh ya? saya nggak target bang, tapi pas waktu ada momen, ini saya lakukan gitu. Iya, nggak sakit waktu itu dengkulnya bang, tapi memang mungkin mental yang sakit kan. Kenapa aku mental? Karena anak abah kan tepuk tangan. Itu. Itu aman gak sih bang? Aman. Hebat juga lu kasih makan gue. Iya, gitu. Jadi Udah selesai kampanye masih kampanyein Gibran lu. iya. Terbaik gitu Mas Gibran tuh, gantengnya aku. Jadi itu bang yang saya lakuin gitu. Jadi jadi diri sendiri udah. Spek kecerdasan apa yang menurut lu harus orang punyai supaya bisa relevan sama orang-orang elit itu? Observasi bang. Kayak waktu saya dekat gitu, misalkan saya datang mau ke rumah siapa nih gitu, saya observasi. Contoh. Misalkan dia senang mobil gitu bang. Kayak contohnya siapa bang? Kayak misalkan Arafi misalkan. Misalkan Arafi ini suka mobil nih bang. Saya pelajarin bang, dia suka ganti-ganti pelek nih. Saya pelajarin tempat mana yang jual pelek gitu bang. Jadi saya bisa bahas dengan apa yang dia suka.
observasi yang kayak gitu-gitu bang. Misalkan Dan itu nggak mungkin di pertemuan pertama atau ketika pertemuan pertama lu langsung bisa grab dia. pertemuan pertama bang, pertemuan pertama karena kalau di stand up tuh 30 detik pertama itu yang menentukan punchline kita selanjutnya. Jadi pertemuan pertama, tapi ada batas bang. Ketika kita pengen deket banget sama so asik banget gitu, itu kan ada batas tuh bang. Nah di tengah-tengahnya itu tuh bang, itu yang bikin sulit bang. Iya. Kadang adrenalin kita menahan kita. Aduh ini belum tepat nih. Tapi akhirnya nggak jadi ngomong. Pas waktu kita berani ngomong, aduh kayaknya too much nih. Nah akhirnya itu bang, seiring berjalannya waktu, saya pelajari itu bang. Jadi bagaimana caranya momen tepat, intuisi momen tepatnya itu bang, yang saya akhirnya, udah bisa dapat nih alhamdulillah gitu. Memang lu belajar banyak ya di situ berarti ya. Iya bang, bisa dibilang itu primitif bang, pria miskin kreatif, adaptasi di sana bang. Dan itu kan diajarin di sekolah bang. Iya nggak ada sekolah ya, sekolah sore nih kalau Ilmu kata kehidupan Bang ya. Pacul, ilmu kehidupan sekolah sore bos. Iya, Korea. Dan itu yang saya pelajarin waktu saya ngelobi abang-abangan bang, abang-abangan di Priuk misalkan gitu kan. Ketika dia lagi bete sama gimana, saya nanya dulu, ini bete kenapa sih? Ya gara-gara bidinya atau gimana gitu kan. Ya udah saya akhirnya ajak ngobrol. Yang ngasih ajak ngobrol anaknya. Karena kan ketika laki-laki kesel sama istrinya, ketika kita bahas anaknya, dia akan bisa ngelupain tuh kekesalan dia sama istrinya kan, masalah di hari itu. Nah itu bang yang saya pelajarin. Saya kira itu yang saya aplikasikan ketika ketemu sama abang-abang ini. Itu bang. Korea. Korea. Iya, bang. Jadi lu nggak perlu belajar misalnya nih, lu dekat sama super elit yang ekonom gitu ya. Ya lu kan nggak perlu belajar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, nggak perlu gitu kan. Tapi lu cari hal-hal yang lebih relevan aja. Iya. Buat kehidupannya dia. Itu bang. Jadi kayak yang relate aja gitu bang. Ya, kadang kan kalau orang pengen deketin seseorang gitu misalnya, wah Marcel nih kayak teknik sipil nih. Aku belajar dulu di sipil bangunan. Ya paling enggak yang Iya kan? dasar-dasar lu tahu kan. Iya. Iya kan? Kalau teknik sipil kayak gitu-gitu itu lebih ke saya datang ke rumahnya nih bang. Deng. Teknik sipil kan saya belum tahu nih bang belajarnya sebanyak apa gitu kan. Malah ntar kalau misalkan kita ngomong malah sotoy gitu kan bang. Iya kan? Kayak orang baru belajar tapi dia lebih sok pintar daripada insinyur yang sudah belajar dari lama. Jadi yang saya bahas-bahas kayak misalkan, rumahnya kan lantainya marmer gitu bang. Enak banget sih pura-pura tidur gitu bang. Kenapa tidur marmer? Ya di rumah saya murmer bang gitu. Iya. Lantai-lantai yang kalau kena panas banget ngembang, lu tau gak bang? Nah gitu-gitu bang. Akhirnya ya kan lu tau kan bang. Jadi kalau semut, kok nanjak ya semut pas jalan gitu kan. Nah itu hal kayak gitu yang bikin dia flashback dari lama kan. Ya dulu gue juga ngalamin gitu. Makanya gue belajar arsitek lah. Iya, gitu-gitu ya. makanya akhirnya gue beli marmer kayak gini-gini. Iya, ini maksud gue gini, gue membaca Marcel tuh punya sensitivitas karena gini, elit itu kan nggak semuanya hidupnya baik dari awal. Iya. Banyak yang kayak Marcel juga dulunya. Iya. Iya benar. Korea. Benar. Iya. Dan di politik mereka melenting kan kalau pakai teorinya Pak Pacul itu Iya kan. benar. Iya. Benar bang. Karena kita orang miskin nggak takut mati bang. Itu yang saya pelajarin gitu. Jadi kalau kata bapak saya, jangan takut mati. Tapi kamu lebih takut ketika kamu ngambil hak orang lain. Jadi kalau misalkan kayak gitu-gitu ya udah kita bablas aja bang, apalagi anak Priuk kita kan ya. Tegas aja gitu bang. Apalagi lu menghibur orang kan. Iya. Itu kan nggak ada hak yang terkorbankan kan. Iya. Apalagi saya kalau ngibur orang, ya saya bahas diri saya gitu. Makanya semua yang dibahas-bahas sekarang ya itu adalah cerita-cerita saya di stand up dulu gitu Nah, kan. kalau kita lihat di pemilu 2019 kan elit ini jadi gini. Ada orang yang di sekitar elit itu akhirnya ya udah ini cuma lucu-lucuan aja. Ya tugas dia ngoceh-ngoceh lah biar gua happy gitu. Ada tuh. Cuma batasnya cuma segitu. Nggak akan dikasih kepercayaan lebih dari itu. Nah artinya kalau lu dikasih kepercayaan lebih dari itu kan lu pernah diberikan tugas dan kemudian deliver. Karena gue puas nih sama performa lu. Elit tuh nature-nya kayak gitu tuh yang selama gue bergaul. Nah di 2024 kemarin pas pemenangan Prabowo, lu diberikan penugasan atau gimana? Diberikan penugasan juga bang. Tapi ketika waktu ditanya, saya ikut ini, saya jalan aja bang. Yang penting ada perintah jalan, saya jalan. Tidak ada pembahasan ya kayak
profesionalisme gitu, profesional gitu bang, bahasan kayak berapa nih Kontrak ini? dulu Iya. gitu kan. Saya- Ini red car gitu, Iya. nggak kayak gitu kan. Saya lebih baik jalan aja dulu gitu. Karena memang saya seneng yang gitu-gitu bang. Ngapain aja sih lu waktu itu, Sel? Saya nge-MC waktu itu, terus nemenin ke pasar-pasar Mas Gibran waktu itu kan. Terus kita main bola, main futsal. Ya hal kayak gitu bang. Jadi ada panggilan jalan. Memang benar itu bang. Siap abang, berangkat saya bang. Siapa bangku? Iya. Jadi tidak ada embel-embel di depannya gitu. Dan itu yang saya pertahankan sih. Perkara lu dibayar di belakang urusan lain tuh. Iya. Ya. Itu profesionalisme lah gitu. Iya ya. bang. Menurut lu itu udah masuk tour of duty seorang politisi belum? Apa yang lu kerjakan? Tour of duty itu maksudnya Iya. perjalanan karir. Iya, perjalanan karir. Kayaknya iya lah bang ya. Karena kan abang-abang ini kan banyak ngetes juga bang. Contoh. Nah kayak misalkan kayak berapa nih gitu kan. Udah santai bang gitu. Nah kalau misalkan ada yang nanya berapa nih, segini bang. Terus tadi pasti bakal ngomong, lah kemarin kok dia giniin gue ya gitu. Kok di sini enggak. Nah jadi akhirnya ketika kita tidak konsisten di sana bang, pasti akan ada kedengeran juga tuh bang di sana. Nah saya kan ada banyak kesalahan-kesalahan juga tuh. Tapi ya ada masa lalu saya ada banyak juga bang kesalahan bang. Tapi akhirnya yang salah-salah itu adalah bukan tentang uang dan juga tentang tidak loyalnya itu bang. Jadi itu yang saya jaga akhirnya. Berarti memang currency tertingginya loyalitas ya. Loyalitas tanpa batas bang. Sehingga ujungnya trust ya. Iya. Lu Ujungnya dapet trust. trust itu ya. Iya dan gue sangat yakin Marcel dari awal ya. Marcel diberikan dukungan sama partai itu dia pasti punya sesuatu gitu. Exactly. Nggak mungkin kosongan, nggak mungkin popularitas doang tuh nggak mungkin gitu. Sampai loh, maksudnya menurut gini ya, non sewu ya, sampai Bang Dasko nggak ragu sama dia kan Ya, pasti ada. Gue judgement sampai ya, kelahi loh, bukan kelahi sih, adu argumen di grupnya Mas Topo. Gue bilang, enggak bos, orang udah sampai level ini pasti punya sesuatu, udah kita aja yang nggak tahu dia punya apa gitu loh maksud gue. Itu yang perlu ditanyain sama Marcel. Lu punya apa sih gitu kan? Iya. Nah, apakah mereka nggak berpikir soal background pendidikan lu, terus Mereka ini pengalaman siapa? Elit ini? elit ini ketika memberikan penugasan di Tangsel, apa sih yang menjadi titik kuat lu menurut mereka sehingga lu ditugaskan di situ? Kan kalau kita lihat ya jujur ya Sel, pendidikan lu mungkin nggak Iya. masa banyak yang lebih bagus Iya. karena masa lalu lu mungkin ya yang membawa lu ke situ gitu kan. Terus pengalaman politik yang pernah di DPRD segala macam itu pasti lebih banyak. merasa lebih layak juga. Iya, ya kan merasa lebih ada yang menganggap mereka lebih layak. Apa nilai yang ada di lu menurut lu yang membuat lu membuat elit nih yakin sehingga lu diputuskan untuk maju di situ? Karena keresahannya sama bang. Keresahan yang sama berangkat dari bawah gitu. Kayak ada banyak orang-orang yang kayak saya yang bisa dibilang terbiasa menderita gitu bang. Nah itu yang saya lawan bang. Jadi ketika abang-abang ini ngeliat kayak bagaimana caranya lu adalah seorang anak SMK yang punya 3 adik dan punya bapak sama mama yang bisa dibilang pekerjaannya juga nggak seberuntung orang-orang yang lain, tapi lu bisa keluar dari sana. Daya juang itu bang yang dilihat. Ya memang saya lulusan SMK gitu, tapi kalau buat bagaimana cerita untuk ke bawahnya, relate-nya, ya saya berani buat ngadu bang. Karena bisa dibilang dengan turun kemarin gitu ya, ada beberapa tempat yang udah saya turunin gitu, ceritanya sama bang tetap. Yang kayak tadi tentang RSUD yang tidak memadai mungkin, dan ada pelayanannya gitu. Dan kalau cerita abang tadi anak abang yang di Singapura gitu kan, ya di tes dulu dan sebagainya, nggak semua melulu tentang obat gitu. Dan saya merasakan itu bang, karena susah bang jadi orang susah tuh. Iya, dan biasanya Susah banget. iya. Susah. Dan mohon maaf gitu ya, ada beberapa orang-orang yang keadaan ekonominya sama kayak saya, orang miskin gak solid gitu bang, sama saya juga gitu. Itu yang saya alamin bu, kayak waktu saya pengen ngelamar kerja, kita udah ngeprint CV pagi-pagi harus ngeluarin duit dan sebagainya, ngantri-ngantri. Dan waktu itu saya nggak dapat jawaban gitu ketika saya udah nganter CV di kantor itu, saya nongkrongin bang depan kantornya. Abang tahu bang, ketika saya beli gorengan, bungkusannya itu CV saya bang.
Yang fotonya masih nempel bang. Maksudnya dicopot dulu gitu maksudnya. Foto muka saya berminyak bang. 3x4. 3x4 itu bang. Iya dan itu yang saya alamin gitu. Dan ya bisa dibilang kayak kok ini anak kok bisa keluar dari hal kayak gitu dan mereka ya benar kata abang gitu, para elit ini kan nggak semua berangkat dari orang kaya gitu. Tapi ada berangkat yang dari orang seperti saya juga yang Korea gitu yang relate dengan hal itu. Dan itu akhirnya yang bisa dibilang, pertanyaan saya waktu itu kenapa saya dipercayakan, karena daya juang yang saya punya gitu dan relate untuk teman-teman yang ada di bawah gitu. Di Tangsel lu udah temukan orang-orang yang seperti lo. Iya, dan saya buat konten di mana saya ngungkap keresahan-keresahan yang ada di Tangsel gitu. Yang tadi saya bilang ya ada beberapa lah, kabel dan lain sebagainya. Terus tentang kesehatan, terus sampah juga yang kita tahu di Twitter tuh kemarin ada yang viral juga, tingkat udara yang terburuk nomor 1 ya di Tangsel, karena mungkin ada beberapa yang bakar sampah sembarangan. Nah, edukasi seperti itunya Dan tuh. kecamatan terpanas di Indonesia tuh Ciputat, Bos. Iya. Iya. Dan pengolahan sampah yang tidak terstruktur gitu bang, maksudnya tidak dipilah-pilah gitu. Semuanya satu tong gitu, maksudnya yang organik sama non organik disamain gitu. Dan itu baunya udah kemana-mana gitu. Apa yang lo lakukan untuk menyelesaikan masalah itu nanti kalau lo jadi wakil wali kota nanti? Dari semuanya. Iya, apa gagasan besar lu apa untuk itu semua? Ya. Gagasannya bang ya, gagasan dari kalau saya pribadi bang, tapi kan harusnya kita rumusin juga. Ini kita lagi rumusin bareng sama Pak Wali Kota Tapi saya. kan lu punya gagasan besar lah. Iya, kalau dari saya pribadi bang, sila kelima bang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bang. Dan kerjasama antara lini paling bawah masyarakat semuanya dan juga pusat gitu bang. Jadi kayak tag team mereka tuh bang, kayak kaki kanan sama kaki kiri gitu bang. Karena biasanya kan dari pusat ini ya, Pusat ini maksudnya pemerintah ini daerah lah ya. Dia hanya udah ngeluarin dana semuanya, tapi nggak tahu nih edukasi ke bawahnya cuman berhenti sampai di mana. Nah itu saya lagi cari tahu tuh bang. Jadi kalau saya akan jadi di sana, ya saya bakal benar-benar turun dari bawah bang. Kita dari bawah lagi, dari sampai lini RT dan juga RW gitu. Kayak misalkan kalau masalah sampah 3R kan itu kan, reuse, recycle. Nah itu pemilahan yang kayak gitu tuh mungkin kalau dari lurah dan juga camat ya dapat hal kayak gitu bang. Tapi untuk sampai ke warga di bawahnya gitu bang, kayak bank sampah ada tapi tidak berjalan dengan baik mungkin. Dan misalkan edukasi kalau misalkan ya kebakar sampah tuh seperti apa, hal-hal seperti itu tuh bang. Karena ya bisa dibilang dari yang kemarin saya temukan gitu, meskipun dia cium bau sampah dari Cipecang gitu, yang merasakan itu kan hanya warga-warga sekitarnya aja tuh bang, 2 kilometer dari sana gitu radiusnya. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain ada juga ternyata yang teriak kayak gitu bang. Oh ini maksudnya TPA ya? TPA-nya. Yang kita nggak tahu AMDAL itu TPA apa TPS. Iya. Gitu bang. Itu bang. Dulu. Iya, jadi kerjasama dari bawah itu bang. Itu yang bakal saya lakukan nanti. Oh lu jadi jembatan nih antara kantor wali kota sama gerakan masyarakat di bawah yang lu ketemuin hari-hari itu memang gotong royongnya. Iya. Bagian dari masyarakat itu sebenarnya. Betul bang. Dan juga bisa dibilang bukan cuma sampah doang gitu, drainase bang. Drainase juga banjir di mana-mana kan gitu kan. Berarti itu infrastruktur. Iya, di Serua gitu kan. Ada beberapa ya kemarin terakhir kan ada beberapa yang viral di medsos, banjir juga. Yang saya lihat ya drainasenya ada, tapi yang ada cuma lumpur doang full gitu, Bang. Air udah Assalamualaikum nggak bisa lewat, Bang. Udah ketuk pintu ya. Iya. Jadi kayak itu yang bisa dibilang ini kok udah 15 tahun masih begini aja gitu. Maksudnya ngapain sih gitu. Kota Tangsel yang autopilot gitu Bang. Makanya saya respect sama orang Tangsel Bang. Malam naik motor lampu jalannya mati, PJU-nya mati. Ya tapi nggak ada yang banyak kecelakaan gitu Bang. Maksudnya matanya kan bagus, sering makan water gitu, skillnya banyak gitu. Saya agak takut-takut tapi berani juga lah Bang. Gue termasuk loh skill gue. Karena
nggak ada. Oh iya, gue tahu. Iya, abang tetap Apalagi- selamat kan? Tapi yang bawa mobil supir. Enggak kayak di samping danau lu tuh kan gelap Oh tuh iya nih, benar, iya kan? benar. Iya. Kalau nggak ada tukang buah tuh udah nggak ada tuh Iya, lampu penerangan deh. Iya, Kan? berarti Thanks to lampunya tukang buah ya. lampunya itu tukang buah tuh. Iya. Bener ya. Lu jadi ikut Marcel. Ya, karena gua kan- observasi lu makin Gue sering detail. nganterin. Ya. Sabar bang. Iya Gua gitu. nemu- Iya. Heeh. Terus apa lagi yang menjadi perhatian lu untuk Tangerang? Kalau dari kesehatan tadi bang, ya rata gitu bang. Maksudnya bukan hanya orang yang punya duit doang gitu yang bisa merasakan pelayanan yang baik gitu. Tapi orang-orang yang seperti saya gitu juga harus bisa mendapatkan pelayanan yang baik juga gitu. Karena ketimpangan ini jauh banget Lu gitu kan bang. punya duit. Iya saya kan dulu. Oh, dulu. Saya Oh, saya dulu. dulu. Saya yang dulu. Kalau saya Maksud sekarang kan, iya. saya yang sekarang kan, iya. Iya. Makanya itulah kenapa orang di Partai Gerindra percaya sama saya bang. Oh. Iya kan saya kan udah mantep banget ya kan. Kalau dulu bapak saya bang kena korban, kena serangan jantung nggak sempat nyerang balik bang. Iya akhirnya ketemu tukang gali kubur ya. Itu emang kenapa dulu bokap lu gimana? Iya bapak saya dulu sempet pakai ya itulah bisa dibilang pelayanannya sebenarnya bagus tapi lama bang karena memang apa ya orang yang sakit sama orang yang ngobatin tuh lebih banyak yang sakit gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya dia ngelayanin baik gitu, ada yang baik ada yang enggak juga. Karena memang kan kalau pagi mungkin masih baik gitu bang, tapi kalau udah malam kan bang kan bapak sabar dulu gitu. Padahal dia sakit jantung Allah gitu kayak bapak saya kaget juga gitu. Jadi pelayanan seperti itunya bang. Berarti Dan lu akan fokus ke sumber daya manusia Iya. di pengelolaan kesehatan juga dong. iya di SDM-nya dihargai bang. Karena banyak yang kalau bisa dibilang kemarin waktu saya turun tapi nggak berani buat diceritain. Mereka sudah mengabdi dari lama gitu, udah puluhan tahun, belasan tahun gitu. Ada yang juga 8 tahun lah. Tapi gajinya segitu-gitu aja gitu atau mungkin tidak dinaikin jadi ASN gitu. Oh iya masih banyak honorer. Masih banyak honorer. Tenaga nakes kita ya. Iya. Dan ini juga termasuk industri hospitality juga karena melayani juga kan, Iya. memberikan pelayanan, merawat. Iya. Gue kebayang tuh kalau dia jadi wakil wali kota ya, itu ada training kombutnya itu pelayan-pelayanan kesehatan nakes. Bener, itu Bang. Kan. Kasih jokes lu orang happy kan. Iya, lu nonton film Patch Adam deh. Nah, lu cari Patch Adam Iya. namanya. Itu Robin Williams, dia cerita cara penyembuhan dia bikin apa namanya? Ini kisah nyata. Ada seorang dokter di Amerika, dia lulusan, dia masih sekolah kedokteran. Dia nemuin metode gimana cara nyembuhin orang sakit. Salah satunya dengan ngelucu. Jadi dia bawa ini badut-badutan, dia ngelawak segala macam sampai akhirnya dia bikin metode yang sekarang jadi metode perawatan hati lah gitu lah. Gua Happiness. nggak ada risetnya nih ya, tapi gue punya keyakinan nih keyakinan gue boleh nggak setuju ya silakan gitu. Ketawa itu bikin Iya. umur lebih panjang gitu. Bener tuh, Bang. Itu keyakinan gue. Hormon endorfin kan bang. Seneng ya kan gitu kan. Jadi itu yang saya lakuin juga bang. Jadi kayak bagaimana caranya Iya, itu bisnis utama lo kan? iya bisnis utama saya. Dan itu yang bakal saya lakukan ketika misalkan para perawat gitu dan dokter dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak senang, bagaimana cara untuk merawat orang yang sakit gitu? Iya, betul. Karena kan kita kan nggak bisa memaksakan gitu kan. Itu kan teritori dia. Ketika mungkin masalahnya banyak gitu kan. Nah tapi bagaimana caranya ketika kita punya masalah banyak, tapi kita bisa tetap memberikan senyum sapa salam lah gitu minimalnya gitu bang. Gitu. Pelayanan ya. Pelayanannya itu. Oke. Nah, selanjutnya itu kalau lu ngelihat potensi anak muda di Tangsel gimana? Gen Z. Mantep bang. Mantep banget. Kemarin waktu saya ngeliat ini lagi jalan nih bang, PRP namanya, Pekan Raya Pamulang bang. Di mana itu? Gue dekat rumah gue itu. Pamulang bang di alun-alun ya bang. Oh, lu Nanti kalau nggak salah, dekat ini Unpam. iya. Kalau di udah situ. ketemu. Oh iya, tahu. kalau nggak salah ntar tanggal 21 nih 21 dia ada ini 420 sama Danila kalau nggak salah itu. Jadi Masuk sampai Pamulang ya? masuk sampai 420 Pamulang ya? bang, respect bang. Pamulang bang. Sama Danila ya. Iya, Enda Andre sampai bikin lagu pulang ke Pamulang bang. Iya, itu kafenya di Pamulang memang. Iya. Iya dan itu yang saya pengen lakuin juga gitu karena kalau kita bandingin gitu maksudnya Papua kan punya sumber daya alam yang banyak gitu. Kalimantan juga punya bang. Tapi Tangsel punya apa gitu. Makanya sumber daya manusia dalam industri kreatif ini bang yang
research itu nggak habis-habis gitu bang. Kita bakal terus lagi gitu bang. Bahkan ada Dan Reza pun pamula kayak bener ya. Iya kan, Bang? Iya. Lu gue ingat loh, Dit. Gue itu nih gue agak romantis sama pemilu Pilkada Tangsel karena tahun 2009 Dit, gue nggak punya duit Dit. Ditelepon lah sama satu abang-abang, lu mau survei nggak? Survei apaan bang? Ini ada kota baru Tangerang Selatan, kita lagi survei di situ. Gue untuk pertama kalinya pilkada pertama Tangsel, gue itu jadi tukang petugas survei itu loh Sel. 2009. 2009. Karena Tangsel kan lahir 2008 tuh. Iya 2009 pilkada pertamanya tuh. Iya. Itu yang Bang Andre Taulani maju nggak sih? Iya. Iya benar. Nah terus Bos. Pernah, Benar Bos. itu, Bang. Ada bos sejarah bos. Ada. Kondre ini. Iya. Mantap Ji. Terus gue ke rumah-rumah Dit. Tahu nggak lu gue dapet rumah siapa? Siapa? Seno Gumira Aji Dharma bos. Oh. Penulis bos. Iya. Ternyata rumahnya di Tangsel. Gue baru ingat. Rektor IKJ. Ada lagi Radar Pancadana, dosen gua, Balai Sastra Kecapi, sastrawan besar almarhum. Rumahnya di Villa Pamulang, Tangsel juga. Iya, gue jadi ngerti apa namanya. Gue nyambung apa yang Marcel sampaikan SDM tadi. itu SDM Iya, Tangsel tuh ngeri-ngeri memang Top, Bang. dalam kreativitas ya. cuma mereka banyak kan berkarya di Jakarta. Iya. Belum di bidang-bidang lain kan, Endahin Resa segala macam, ini bidang yang gue tahu aja gitu. Lu ngelihatnya gimana tuh? Itu yang saya pengenin gitu bang. Maksudnya bagaimana caranya para teman-teman aku yang di Tangsel bisa jadi raja di kotanya sendiri bang. Jadi ketika semuanya itu, maksudnya mereka bisa membuat dan menghasilkan uang di tempatnya sendiri gitu, di wilayahnya sendiri. Jadi kan tidak harus banyak jauh-jauh harus ke Jakarta gitu. Ya kalau bisa ya orang Jakarta yang ke Tangsel gitu. Karena kalau misalkan dilihat kan potensinya gede banget bang. Itu kan soal itu kan, banyak kan misalnya kalau Tangsel tuh Ri, itu kan juga banyak gap-gap tuh. Kita tahu kan ada kompleks-kompleks yang mewah, yang gede, segala macam, mall-mall di sana, restoran-restoran bagus di situ, hotel oke di situ, MICE gede, convention center di situ. Tapi kadang-kadang di sebelah temboknya juga langsung gap tuh. Pemukiman yang padat, kesannya agak kumuh, segala macam. Ya abang pernah dengar kayak istilah kayak kita kalau dekat sama tukang minyak wangi kita bakal wangi gitu bang. Iya kan. Jadi dengan ya orang ngelihatnya ini ketimpangan gitu bang. Ya memang ada ketimpangan di sana bang. Itu fakta. Itu fakta. Tapi ketika ya Bintaro sama Ciputat itu dekat, bagaimana caranya orang-orang yang ada di balik tembok Bintaro ini bisa seperti Bintaro gitu bang. Kayak misalkan contoh nih, sebagai saya nih kan saya eksekutor nih bang. Saya bisa membuat misalkan kolaborasi antara yang punya pemilik mall misalkan, atau mungkin pemilik kafe, atau mungkin yang punya properti di sana, yang kalau pengen ngadain event dan lain sebagainya. Nah eventnya ya kalau bisa ya serap lah teman-teman kita nih, sahabat-sahabat industri kreatif yang ada di Tangsel ini bang. Kalau emang nggak bisa ya udah kita bikin aja peraturan wali kotanya untuk membuat mereka biar mereka bisa dapat panggung bang di sekitar lingkungan mereka. Kalau bisa ya dari Tangsel ya kan, misalkan stand up Indo Tangsel nih dia bisa jadi MC dan lain sebagainya di mall-mall yang ada di Tangsel. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke New York gitu kan. Jadi kan jadi ada ininya bang, ada jenjang karirnya bang, ada jenjang karirnya gitu. Jadi dan menurut saya Mas Panji itu bisa dibilang apa ya, yang membuat saya menjadi seperti sekarang bang. Maksudnya gimana? Ya memang saya tidak seberuntung Mas Panji gitu. Dan saya tahu Mas Panji itu sangat sayang dengan seluruh anak-anak stand up itu. Dia kan founder kan di stand up. Dan dia adalah panutan saya bang. Bagaimana caranya saya nih yang tidak seberuntung teman-teman yang lain gitu, tapi bisa seperti Mas Panji gitu. Karena saya kan dulu nggak pernah didengar gitu. Orang yang kalau misalkan saya ngumpul gitu, iya nggak pernah mau ngumpul sama saya gitu, karena memang saya nggak punya uang dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika ngelihat ada seni stand up komedi, saya bisa berdiri di atas panggung dan bisa didengar bang. Dan akhirnya saya bisa menghidupi orang tua saya, dan akhirnya saya bisa menghidupi orang tua saya dari karya saya. Jadi semangat ini bang yang saya pengen gitu bang. Saya pengen ngedobrak banget kemiskinan dan pengen ngebantu teman-teman saya yang seperti saya dulu gitu. Yang nggak pernah dapat di lingkungannya dia, nggak pernah kesempatan. Iya, yang minder ketika lihat kita ada loh bang, perasaan minder ketika orang, ini kaya banget gitu, gue bau nggak ya atau gimana gitu. Akhirnya ngejauh gitu. Nah mentalitas ini bang yang harus dipunya gitu. Bagaimana cara? Karena biasanya kita tuh pengen ngelakuin sesuatu, tapi ketahan sama pikiran kita sendiri bang.
aduh gua kalau begini salah nggak ya? Aduh kalau gua dekat sama dia terganggu nggak ya? Nah itu Bang. Jadi saya pengen teman-teman yang ada di Tangsel gitu khususnya ya bisa dapetin daya juang ini, ngelawan kemalasan dan juga bisa meninggalkan kemiskinannya gitu. Dengan memberi akses Iya. berkolaborasi ini tadi. Iya, Jadi ngelihat mall, ngelihat restoran, ngelihat gedung-gedung itu bukan ancaman ya, bukan tapi ancaman. kesempatan deh. Ini ada lumbung padi kita. Itu Bang. Makin banyak mall, makin banyak lumbung padi kita. Iya. Abang pernah ngeliat tikus mati di lumbung padi? Gak pernah Bang. Iya kan? Iya kan? Iya benar. Iya kan? Jadi kayak Cuma lumbung padinya selama ini nggak kebuka. iya kebuka sih tapi untuk yang deket jadi gitu Bang. Aduh terpancing saya guys. Padahal mau santun deh. Iya saya sudah tertata dari tadi. Udahlah aku jadi diri sendiri aja. Ayo lah kita mau ngomong apa ini? Iya. Itu Bang yang saya pengen gitu. Iya. Jadi Keresahan hari-hari sebenarnya. dan itu yang pengen saya lawan dan selalu saya lawan gitu Bang. Stigma itu Bang. Ya ketika saya memiliki istri dari JKT48 yang tadinya saya adalah wota gitu. Saya bisa nabrak stigma itu Bang. Banyak yang bilang katanya iya nggak mungkin nih orang yang baunya kayak gimana gitu kan. Dulu kan kita nggak pakai deodoran, pakai MBK Bang saya Bang. Bedak MBK Bang. Iya Abang tahu kan? Ya kalau dia etalase dibawa agar-agar Abang tahu kan? Saya punya mimpi. Iya Bang. Abang ngerasa orang kaya Bang Budi, hidungnya mancung banget. Iya. Jadi itu Bang. Jadi saya tuh punya mimpi kayak bagaimana, gue bisa nggak ya bisa nikahin dia gitu. Akhirnya iya dengan semangat daya juang. Kalau misalkan cuma mimpi doang ya terlalu siang bangun lu gitu kan. Jadi itu yang saya berarti kan orientasi dari kebijakan lu mau membangun mentalitas, Iya. mau membangun akses untuk orang-orang yang terpinggirkan kayak lu berarti kan. Nah, apa misalnya di Tangerang Selatan yang kebijakan macam apa yang perlu dibuat Zel misalnya? Gua mau bicara lu misalnya tadi udah nyinggung Perwako gitu misalnya atau Perda gitu misalnya. Kayak apa yang ingin lu dorong misalnya? Iya kayak contohnya tadi tuh yang saya bilang zonasi untuk warga sekitar gitu. Misalkan dia punya properti misalkan atau apartemen, ya bagaimana caranya ya orang-orang Tangsel gitu yang KTP asli Tangsel di sana yang bisa kerja di sana. Kayak buka kios murah gitu misalnya di sana ya. Betul, Pak. Langsung warga nih. Bukan Bang. Ini dikat ya. Ya, kita ulang lagi Bang gitu. Gak kita titin aja biar ketawa-ketawanya dapat. Iya, jadi itu Bang, kayak misalkan ada zonasi gitu di sana. Zonasi untuk teman-teman yang ada di Tangsel misalkan yang deket dari mall, dari tempat apartemen gitu-gitu Bang. Dan kalau misalkan ada yang bilang misalkan yang punya kayak ini dia tidak memenuhi klasifikasi saya. Disitulah peran pemerintah. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan SDM ini Bang? Teman-teman kita. Pilihannya kan antara dua kan, memberikan standar, memberikan kelonggaran untuk orang-orang yang berhak gitu, atau standarnya dinaikin. Iya. Nah, lu melihat yang mana nih yang lebih penting? Standar dinaikin Bang. Oke. Karena bisa dibilang dunia kejam Bang. Iya. Kalau kita ya cuman begitu-gitu aja gitu maksudnya tidak mengikuti zaman gitu, ya pasti akan tergerus juga. Dan yang akan kasihan dia juga gitu. Betul. Itu Bang yang saya pengen Nah, bangun. menaikkan standarnya ini dengan cara apa? Caranya Bang, ya harus meningkatkan kualitas Bang. Kayak contohnya kita kan punya BLK tuh Bang, Balai Latihan Kerja kan. Di BLK ini ya ini masih kayak ngelawan angin Bang. Iya maksudnya kayak apa yang Kayak Bu diajak. Risma maksud lu Bukan. ngelawan angin. Bukan mas, itu kontraflow ya. Kayak mereka diajarkan hal yang tidak tahu harus kemana gitu Bang. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya tanya industri ini butuh apa? Demand-nya. Demand-nya. Yang ada di Tangsel kan di bawah penguasaan lu kan. Jadi industrinya butuh apa? Nah kita sediain. Misalkan kayak waiters atau mungkin kayak dia butuh orang-orang yang bisa servis AC yang bagus gitu. Iya betul juga. Iya kan? Skill tuh. Iya skill-skill yang kayak gitu Bang. Jadi kayak di industri butuh apa? Nah kita persiapkan itu Di Balai Latihan Kerja. di Balai Latihan Kerja itu.
kan ada latihan kerja yang bagaimana cara buat Microsoft Word atau mungkin Excel. Jangan-jangan nggak butuh industrinya. Iya gitu. Kayak misalkan ada hal yang penting dulu kayak misalkan kita belajar akar-akaran dulu waktu matematika kan. Iya kan akar 4 sama sama dengan 2 gitu. Ya nggak mungkin kita kalau beli sayur Bang akar 4. Sayurnya akar 4 gitu. Iya Bang, gitu Bang. Jadi Iya, simpelnya gitu dah kalau saya mah. Jadi Lu pejabat kan lu? iya, lu butuh apa kita sediain brother gitu. Iya. Jadi memang benar-benar kayak bukan tindakan yang melawan angin gitu Bang, yang capek doang jadinya. Jadi yang kita harus pukul ya siapa yang harus kita pukul gitu. Lu mau pukul gimana? Saya pukul kemiskinannya Bang. Oh, gua pikir lu mau pukul Iya. pengusaha kan. Apa yang bukan Bang? Apa yang dibutuhkan lumbung padi kita sediakan bibitnya. Dengan bibit yang kualitas bagus Bang. Lu apa gunanya abang-abang lu yang abangku lu selama ini itu ada gunanya nggak? Ada lah Bang. Untuk nanti kalau lu memimpin daerah di Tangsel tuh. Udah pasti ada gunanya Bang. Karena ketika saya meminta, kan dulu nih beliau meminta saya datang saya Bang. Abangku. Iya kan Marcel datang saya Bang. Jam berapapun saya datang Bang. Tidak ada penolakan di sana. Masa ketika saya udah jadi wakil wali kota saya minta apa-apa ditolak Bang? Gak mungkin. Karena ada cerita di sana Bang. Jadi kalau misalkan ya ada banjir misalkan, ya tinggal telepon aja Menteri PU kan kalau Menteri PU abang saya ya. Kalau enggak lu telepon abang lu suruh telepon Menteri PU. Iya gitu. Iya Linda tolong si Marcel inilah gitu kayak gitu. Keruk dulu kali ini. Dikeruk Bang, dikeruk pakai beko dikeruk Bang. Atau mungkin Kalau misalnya kurang ya. BLK telepon ke Menaker kan. Cang, abangku tolong bantulah nih. Udah ada tipis abangku gitu kan. Anggaran habis ini kan. Mungkin ya udah Dinda pakai dulu gitu dari pusat beng. Jadi perjalanannya kan bisa lebih mudah Bang. Jadi bisa dibilang ya mungkin bypass kali ya, tapi kan dengan permisi juga Bang, tidak meninggalkan yang lain-lainnya gitu. Tapi birokrasinya udah pasti lebih cepat Bang kalau dengan saya yakin itu Bang. Kalau misalkan ada preman-preman Bang ya tinggal telepon aja Kak Kasu, siap salah tolonglah bantu kami. Salam presisi. Salam presisi. Iya, tolonglah ayomi dan lindungi wargamu. Iya, mengayomi dan melindungi Bang. Iya, karena lu gimana mau bangun pengusaha-pengusaha kan di daerah pengusaha kan banyak banget. Iya, apalagi ancaman keamanannya kan. Justru malah ketika pengusaha-pengusaha ini misalkan dia nggak berani untuk misalkan di Tangsel nih karena mungkin ada berita kayak Tangsel ini 1 juta ormas dan lain sebagainya. Dengan adanya saya kan dia berani Bang bukalah di sini gitu kan. Ya. Iyalah Bang, mantap ini tenang. Ada preman udah kenyang semua Bang. Ya, orang mereka bisa kerja kan. Iya gitu Bang. Ya, daripada jadi preman mending masuk BLK ini iya, kan. mending bikin servis AC ya kan daripada cuman berhenti doang sini ada limpul enggak gitu-gitu. Ya, cuman begitu doang panas doang lu. Tapi asam lambung Bang. Nanti ada gua kerja dulu ya. Baru dapet. Iya, berani saya Bang. Berani. Aman gak sih Bang kalau begini? Aman lah. Aman aku tahu. Tapi memang ya apa namanya artinya kan ya lu melihat menggunakan apa namanya instrumen-instrumen negara ini ya, ya berarti lu memang ini ya melihat bahwa kekuatan personal lu itu akan membuat instrumen-instrumen negara ini jadi lebih bisa lu gunakan gitu, lebih optimal gitu. Saya jamin itu Bang. Oh. Dengan pendekatan yang persuasif Bang. Ya kayak misalkan pendekatan persuasif ini kan bukan kayak ke abang-abang saya doang gitu Bang. Tapi ke bawahnya juga gitu. Ke dinda-dinda juga. Iya, Misal? ke rakyat. Iya masyarakat-masyarakatku tercinta kan, sahabat-sahabatku di Tangsel juga begitu. Pak Jokowi kan juga begitu juga Bang. Ketika dia ya nggak langsung tiba-tiba Pol PP langsung ngegubrak semuanya, tapi kan ada diskusinya di sana, ya kan dengan komedi-komedinya gitu kan, dengan menghibur-menghiburnya. Ya, mungkin tergusur atau mungkin apa namanya ngikut apa mau lu, tapi ya minimal gua happy lah ada hibur nih kan. Iya, tapi kan tetap harus ada solusinya juga kan Bang. Gak cuma gusur-gusur aja gitu kan, tapi harus ada tempat yang mungkin lebih memadai dan lebih bagus gitu. Ya, jangan-jangan dengan cara lu persuasi dia pula yang mereteli dia punya ini kan apa lapak ini kan. Iya. Nggak perlu dihantam dulu kan. Betul itu Bang. Makasih loh Bang. Tapi kan misalnya ada beberapa
ya salah satunya isu di Tangsel itu karena gue warga juga ya, hal yang fundamental kan sebenarnya pembangunan perumahan yang dalam tanda kutip ya ugal-ugalan gitu menurut gua gitu. Nah sehingga apa? Sehingga ya kalau developer gede yang gua lihat kan mereka punya ada pikirannya soal ruang hijau itu masih ada segala macam gitu ya. Tapi waktu gua pacaran dulu sama bini gua itu tuh dulu tanah kosong hijau gitu, sekarang gua lewat udah jadi perumahan gitu. Iya. Nah dan itu kadang-kadang nggak memperhitungkan tata ruang dan RT RW-nya, rencana tata ruang wilayah gitu. Nah kalau lu melihat di Tangsel hari ini nih, lu akan ngambil kebijakan yang kayak apa Sel untuk apakah akan mengambil pembatasan pembangunan perumahan gitu? Atau lu akan ngasih izin aja kayak yang sekarang gitu? Iya, kita nggak menutup kemungkinan Bang ya dari pembangunan yang masif di Tangsel gitu Bang. Bisa dibilang ya Tangsel tuh bisa dibilang bantalnya kota Jakarta gitu. Banyak orang yang kerja di Jakarta tidurnya di Tangsel. Tapi ya tidak menutup kemungkinan memang harus dikaji ulang Bang. Dikaji ulang dari tata wilayahnya Bang. Karena mungkin hari ini kita seneng lah gitu melihat Tangsel yang pembangunannya masif gitu. Tapi bagaimana nanti ketika 50 tahun ke depan? Yang ditakutkan nanti akan ada bencana ekologis Bang. Wih keren juga saya. Iya karena dengan adanya yang seperti ini gitu, maksud pembangunan yang memang masif dan sebagainya, yang akan kasihan ya sahabat-sahabat saya yang lahir di Tangsel gitu. Bagaimana caranya ketika mereka tinggal di sana gitu kan, dari kecil di sana gitu Bang. Terus ketika 50 tahun ke depan gitu semua pembangunan ini membuat mereka harus tergusur dan terbuang jauh karena memang keadaan ekonomi dia tidak bisa buat beli rumah di sana. Karena pembangunan yang hari ini kalau misalkan nggak dikaji ini bablas nggak nih gitu. Maksudnya ruang terbuka hijaunya ada nggak nih gitu. Jangan sampai ya bangun ntar yang ada pohonnya juga pohon-pohon plastik Bang gitu. Bukan pohon-pohon yang memang bisa menyerap oksigen gitu. Hijau sih. Iya. Bukan menyerap menghasilkan oksigen. Tapi menyerap waktu malam kan Bang. Oh iya. Saya belum kelar. Bapak jangan langsung dipotong-potong gitu Pak. Iya nih. Bapak kayak guru biologi Iya. aja. Malamnya baru dia kan kalau malam kan menyerap oksigen, membuang karbon dioksida. Iya, malam. Nah, kalau misalkan siangnya baru tuh menyerap karbon dioksida kan, Bang? Iya. Dan baru memberikan oksigen gitu. Iya. Lu ngomongnya tadi malam. Malam. Iya. Itu Bang. Jangan cepat menyimpulkan kan Bang. Iya, betul, Iya kan. Bang mohon maaf ya Bang ya. Udah dong. Iya. Karena kalau bablas Bang semuanya gedung Bang. Iya. Tembok semua. Iya semuanya tembok. Mana tembok. Kayak kamar mandi. Iya jadinya Tangsel kayak labirin nanti Bang 50 tahun ke depan gitu. Ruang ramah anaknya nggak ada, anak keluar langsung, waduh ada Supra gitu maksudnya kan, gitu. Antik dong Iya ya. keluar rumah Supra gitu kan bingung kan Bang. Itu Bang yang harus dikaji ulang sebenarnya Bang. Kalau dari saya Bang ya. Iya. Kayak Pak Wali Kota setuju nggak itu kira-kira? Ya tenang aja Bang. Abang. Persuasi, penjilat. Saya penjilat satu-satunya yang ngakuin Bang kalau saya penjilat. Itu Bang. Ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Iya, lu Bapak dari fraksi mana kalau boleh tahu? saya Paten juga ya kawannya ya. bagus bos. Makanya gue tadi sempet ragu, tapi kok Bang Dasko aja percaya. Karena abang-abang juga lah. Ya, tapi Sebang. lu kan sejak diumumkan pasti orang banyak banget yang ragu Iya. dan orang berlomba ngata-ngatain lu kan. Iya. Lu gimana ngatasin perasaan atau hantaman itu? Justru malah saya seneng Bang. Karena dengan begitu saya lebih banyak diingat. Mas lu jangan sampai begini nih gitu. Karena itu yang bikin diri saya makin terpacu lagi gitu. Oh ternyata ini loh rules gue yang nggak boleh gue lakuin. Udah diingetin nih. Saya baca terus Bang, komen Bang. Biar jagain emosi saya nih dan biar saya tidak
melakukan kesalahan masa lalu saya lagi gitu. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman semuanya gitu yang udah ngingetin saya gitu. Meskipun mama saya puyeng bang, ini anaknya disikat mulu. Tapi lu dengerin tuh Sel. Siapa tuh bang? Iya kritik-kritiknya. Dengar bang, dengar banget. Saya dengar banget bang, ya ampun. Bukan lu nggak dengerin segala macam. Saya dengar banget bang. Jadi itu jadi catatan buat saya bang. Mental aman mental. Mental alhamdulillah hancur bang. Nggak aman lah bang, ya kan. Tenang aja bang. Tapi gue mau tanya lagi nih Sel. Lu kenapa ngutip Bill Gates sama Jack Ma itu? Itu bang, itu kan pola miskin orang-orang. Maksudnya orang-orang yang kayak saya dulu gitu bang, biar dihargai kan kita harus ngutip-ngutip yang kayak begitu bang. Oke Marcel, thank you. Makasih banyak. Mantap abangku.